Halo guys, kembali lagi di Tips and Trik Kehidupan ala Muhammad Hal Nugroho episode 2. Nah, di episode 2 kali ini kita bakal mencoba hal yang baru nih guys. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan masalah dari Om Nurman. Ya, Om Nurman, kepala sekolah saya. Kepala sekolah SMA School of Human. Yuk, kita langsung lihat aja Om Nurman tuh punya masalah apa sih? Nah, pertama, masalah Om Nurman. Oke, pertama adalah satu, menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bahwa sekolah inklusi adalah sekolah reguler dan bukan sekolah luar biasa. Nah, ini tapi sebelum maju nih kita jelasin dulu nih. Sekolah inklusi itu apa sih? Jadi, sekolah inklusi itu pada dasarnya ya sekolah reguler, cuma ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Namun rasionya tuh kecil ya, kayak kecil banget. Jadi ya banyak siswa reguler jadi kayak sekolah biasa, sekolah reguler. Cuma ada beberapa teman-teman dengan kebutuhan khusus. Nah, bedanya dengan sekolah luar biasa, kalau sekolah luar biasa tuh isinya tuh teman-teman khusus semua. Jadi teman-teman berkebutuhan khusus semua. Ya, jadi ya beda sekolah inklusi dengan sekolah luar biasa. Tapi orang banyak taunya sekolah inklusi itu sekolah luar biasa. Ini nih yang jadi masalah bagi Om Nurman selaku kepala sekolah SMA Inklusi School of Human. Nah, selanjutnya adalah masalah kedua, bagaimana membangkitkan semangat dari siswa-siswa yang suka mager. Kalau mager pas pelajaran, mager ngumpulin tugas, mager ikut kegiatan, tapi mager lah, males gerak. Kamar rebahan nih pasti, ya betul. Yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan orang tua bahwa School of Human adalah sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Wah, ini sih berat-berat ya masalahnya. Ya, yuk lanjut. Oke, jadi dalam menyelesaikan masalah, pertama tuh kita harus mencari faktor penyebab dari masalahnya. Nah, penyebabnya itu bisa dari diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Nah, kalau kita amati, kita lihat baik-baik, ini masalah-masalah Om Nurman ini bukan sepertinya ya, emang dari orang lain atau dari lingkungan ya, karena emang seperti itu masalahnya dari orang lain dan dari lingkungan sekitar. Itu faktor penyebabnya dari orang lain dan lingkungan. Kedua, dampak apabila masalah tidak terselesaikan. Nah, ini penting nih untuk mencari solusi dari masalah itu kita harus tahu dampaknya itu gimana. Jadi kita tuh muncul perasaan, wah harus selesai nih. Kalau enggak ntar jadi begini. Nah, kan pasti nggak mau kan jadi begini. Nah, maka dari itu kita lihat dulu nih dampaknya apa sih kalau nggak selesai masalah yang tadi itu. Nah, dampaknya adalah School of Human perlahan akan kehilangan nama dan reputasinya sebagai sekolah yang mengakibatkan turunnya jumlah peserta didik baru yang mendaftar di School of Human. Nah, jika penurunan peserta didik ini terus terjadi, masa depan School of Human nggak akan cerah ya, jadi terancam gitu, jadi gelap. Nah, ini nggak boleh terjadi nih. Ya, nggak boleh lah, kan saya lagi di School of Human. Masa depan sekolah saya hancur, kan tidak seru gitu. Nah, jadi ini masalahnya harus diselesaikan, harus terselesaikan biar dampak yang tadi saya sebutin tidak terjadi. Nah, terus selanjutnya dalam menyelesaikan masalah kita harus identifikasi akar-akar dari masalahnya. Yuk, kita mulai dari masalah pertama ya. Nah, akar dari masalah pertama itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu sekolah inklusi. Nah, gampang kan? Iya. Ya, emang ini masyarakatnya bermasalah ini kita nih. Di Indonesia itu emang masyarakat itu jangan macam-macam. Udah, lanjut. Nah, selanjutnya diidentifikasi masalah. Di masalah kedua, akar dari masalah yang kedua adalah siswa-siswi SOH yang merasa kegiatan di sekolah ini tidak menarik untuk diikuti dan tidak merasakan keharusan untuk aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, ini berbahaya nih. Nah, ini kalau mereka mager-mager ntar nilainya turun, gak masuk PTN favorit, nangis. Ntar disalahin sekolah, ngajarnya gak bener. Kan yang mager situ, kok gak nyalahin sekolah. Nah, ini masalah berat ini. Ini, emang nih siswa-siswa SOH gimana sih? Siapa sih siswa-siswa SOH yang mager? Siapa ya? Udah, lanjut. Oke, ini akar dari masalah yang ketiga. Nah, yang masalah ketiga itu akarnya adalah kekhawatiran di antara orang tua siswa apakah
SOH nih, School of Human ini merupakan sekolah yang tepat gitu bagi masa depan anak-anak mereka, karena kan apalagi yang SMA nih kan, SMA ya, habis ini kuliah. Ini kalau SMA-nya gagal, kuliahnya bisa gagal juga. Makanya ini ada khawatir nih, SOH bener nggak sih nih sekolahnya, ini cocok nggak nih buat anak saya, ntar kalau gagal gimana. Nah, ini akar dari masalahnya nih, rasa khawatir dari orang tuanya, apakah anaknya ini bener nggak nih masuk ke SOH nih, bener nggak. Insya Allah bener ya, bener. Ya. Nah, selanjutnya gini, kan kita udah tahu ya masalahnya apa, terus penyebabnya, dampaknya, dan identifikasi akar-akar masalahnya kita udah tahu. Sekarang ini bagian yang paling seru, yaitu kita cariin solusinya buat masalah-masalah 3 tadi. Yuk kita mulai. Yang pertama, mencari solusi. Ya, masalah pertama yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa sekolah inklusi itu sekolah reguler dengan beberapa teman-teman berkebutuhan khusus. Itu masalah pertama, dan solusinya yang saya dapatkan adalah sekolah dapat memperbaiki konten edukasi terkait apa itu sekolah inklusi di media massa dan media sosial. Akan lebih baik lagi apabila sekolah dapat menggait orang-orang yang notabene telah dikenal luas oleh masyarakat untuk ikut serta dalam kampanye pengenalan apa sih sekolah inklusi itu. Jadi kan karena ini berhubungan dengan masyarakat ya, berarti kita harus pakainya ya media sosial, media massa yang dilihat banyak orang. Nah, jadi ya itu kita harus kasih edukasi, konten-konten yang edukatif terkait apa sih sekolah inklusi itu, apa bedanya dengan sekolah luar biasa, dan kenapa sekolah inklusi itu pilihan terbaik bagi anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Oke, ya jadi begitu ya, kita harus mengedukasi masyarakat lewat konten-konten edukatif di media sosial atau media massa. Nah, selanjutnya adalah masalah nomor 2 yang membangkitkan semangat siswa-siswa yang mager. Nah, jadi nih kita kan siswa tuh pasti menjadi mager bukan tanpa alasan ya. Jadi siswa tuh menjadi mager karena merasa kegiatan di sekolah tidak seru dan membosankan, dan mereka merasa tidak ada kewajiban untuk jadi aktif dan tidak mager selama sekolah. Nah, solusi dari masalah tersebut nih, sekolah dapat melakukan 1. Ciptakan suasana belajar yang mengharuskan siswanya untuk menjadi aktif. Itu solusi nomor 1. Atau solusi nomor 2, memberikan berbagai keuntungan bagi mereka yang aktif selama pembelajaran maupun selama kegiatan sekolah. Nah, ini keuntungannya ini benefit ya, kalau bisa dibilang ini dapat berupa nilai tambahan atau hal lain yang bersifat akademis yang menguntungkan siswa untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Ini biasanya kalau dapat iming-iming nilai ini, disuap pakai nilai, pasti jadi aktif nih kan. Nilai bagus, PTN bagus, karir bagus, gampang. Nah, ya pokoknya ya itu solusi nomor 2. Nah, solusi ketiga untuk masalah yang nomor 2 tadi, sekolah dapat menegaskan aturan terkait bagaimana siswa harus berperan aktif dan tidak mager selama pembelajaran, dan mendiskriminasi mereka yang menolak untuk menjadi aktif selama pembelajaran. Ini solusi nomor 3 ini agak keras, agak kasar, agak barbar, tapi ya kalau memang udah parah banget, pada mager-magerannya udah pada kelewatan, sekolah harus tegas, aturannya harus diketatin. Anda tidak aktif, Anda keluar. Ya, nggak harus keluar sih, turunin nilai aja. Terus ya pokoknya ya dibuat sedemikian rupa agar mereka tuh jadi wah harus aktif nih. Kalau enggak, ntar nilai-nilai gue bakal bermasalah nih, bakal diturun-turunin sama sekolah. Nah gitu ya, pokoknya ini solusi nomor 3 nih kalau bisa sih jangan dipakai ya, karena agak kasar, jadi mendiskriminasi mereka menolak untuk menjadi aktif. Jadi ya biar mereka tuh sadar kalau mereka tuh harus jadi aktif, harus tidak mager, harus ngumpulin tugas, harus ikut pembelajaran, harus datang ke kelas, nggak tidur selama sekolah. Ya pokoknya ini solusi nomor 3 ini kalau udah kepepet ya pokoknya kalau udah kepepet, kalau bisa jangan dipakai kalau bisa. Tapi kalau bisa dipakai ya nggak apa-apa sih, tergantung sekolah. Kalau memang sekolah mau jadi agak gimana gitu ya, mau jadi agak otoriter, kasih aturan-aturan yang ketat banget biar pada aktif, ya sudah, silakan. Ya
Ya nggak apa-apa sih, biar pada aktif kan. Ini kan keaktifan siswa mendukung masa depan yang cerah. Ya nggak, betul sekali. Nah, jadi itu ada 3 solusi untuk pasal nomor 2. Kita recap. Jadi solusi pertama adalah suasana belajarnya diubah. Jadi siswa harus membuat siswa menjadi aktif. Kedua adalah memberikan benefit bagi mereka yang aktif. Dan ketiga adalah memaksa mereka agar aktif dengan aturan atau mendiskriminasi mereka yang tidak aktif. Nah, terus masalah ketiga ini solusi buat masalah nomor 3 yang kekhawatiran orang tua, apakah School of Human ini cocok dan benar untuk masa depan anak-anak mereka. Jadi solusinya adalah ya School of Human harus membuktikan kepada orang tua mereka bahwa putra-putri mereka ini berkembang sama di School of Human, baik secara akademis maupun non akademis, karena ya bagaimana lagi kan, orang tua khawatir ini anak saya bisa berkembang nggak nih di School of Human, mereka ntar masa depannya jadi bagus nggak. Nah, kan mereka khawatir kan kalau masuk School of Human nilainya malah turun. Nah, berarti kekhawatiran mereka terbukti. Nah, gimana menjawab kekhawatiran orang lain adalah dengan membuktikan bahwa mereka tuh tidak perlu khawatir. Dan dalam kasus ini School of Human harus membuktikan bahwa putra-putri dari para orang tua ini mereka berkembang, nilainya tambah bagus, menang banyak kejuaraan, menang lomba-lomba gitu. Nah, itu bagaimana School of Human membuktikan bahwa kita ini emang benar, kita serius ini, kita serius mau membangkitkan passion, minat, bakat, kemampuan dari putra-putri para orang tua ini. Jadi begitu. Jadi di masalah ketiga ini solusinya adalah ya School of Human tunjukkan aja bukti-bukti bahwa putra-putri para orang tua ini berkembang, mereka menjadi lebih baik, mereka berkembang, mereka capai banyak hal begitu. Jadi begitulah solusi-solusi dari 3 masalah yang dimiliki Om Nurman, yaitu masalah menumbuhkan kepercayaan di masyarakat bahwa sekolah inklusi itu sekolah reguler, terus bagaimana mengikat siswa-siswa yang masih mager kalau suruh belajar, suruh ikut kegiatan, suruh ngumpulin tugas. Yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan orang tua bahwa School of Human itu sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Itu masalahnya, dan solusinya jadi tadi juga sudah dijelaskan. Nah, semoga ini bisa membantu Om Nurman dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Memang ini saya bukan profesional dalam hal ini, saya cuma anak SMA kelas 1 yang disuruh menyelesaikan masalah orang dewasa, tapi saya harap solusi dari saya dapat membantu. Sekian dari saya Muhammad Halil Nugroho. Sampai berjumpa di tips and trik kehidupan. Kalau ada yang mau sharing-sharing masalah, mau minta solusi, silakan, saya terbuka. Silakan chat WA saya. Kalau nggak punya nomornya ya sudah, tidak usah dicat. Biar saya tidak ada masalah juga. Ya, selamat tinggal, bye, sampai berjumpa di tips and trik selanjutnya.